Nah, ini tadi persyaratan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Ini yang harus dipenuhi oleh semua yang mau jadi penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Jadi tanda tangan atau yang diproduksi, dan selain tanda tangan juga segel elektronik, karena segel itu adalah tanda tangan elektronik untuk suatu badan ya. Karena kalau badan kan kalau di Indonesia kan kalau PT misalnya itu kan perwakilannya adalah direksi, di mana direksi itu kan sebenarnya seorang individu. Nah, jadi ada pembedaan antara tanda tangan elektronik di mana itu adalah untuk si orangnya tersebut, dan juga segel di mana itu mewakili perusahaannya. Nah, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Nah, ini yang digunakan dengan sistem kunci privat dan kunci publik ya. Jadi setiap penanda tangan, setiap pemohon yang akan mendapatkan tanda tangan elektronik itu akan di-assign atau akan diberikan satu kunci privat yang memang khusus atau unik hanya untuk orang tersebut. Ini yang seperti satu tanda tangan basah itu atau jenis tanda tangan yang kita tulis di perjanjian itu adalah unik hanya untuk kita dan tidak mungkin ada orang lain yang tanda tangannya hampir sama atau menyerupai. Data pembuatan tanda tangan elektronik pun juga hanya terkait pada orang tersebut. Jadi tidak ada kesamaan dengan data orang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Nah, ini yang nantinya harus diverifikasi bahwa ketika melakukan tanda tangan, tidak hanya datanya itu data si penanda tangan, tapi juga itu dikuasai oleh penanda tangan. Nah, ini yang nanti bisa ditelusuri. Apakah memang benar pada saat dilakukannya penanda tangan elektronik? Nah, ini saatnya ini karena setiap tanda tangan elektronik itu punya timestamp atau penanda waktu. Itu apakah betul pada saat itu data pembuatan tanda tangan elektronik itu ada di orangnya, atau ada di orang lain, atau ada breach atau kebocoran yang menyebabkan penguasaan pihak lain terhadap data tersebut, yang menyebabkan akhirnya tanda tangan elektronik dibuat dengan datanya penanda tangan, tapi dalam kuasa orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Nah, jadi memang sistem yang dijalankan oleh si penyelenggara penyelenggara sertifikasi elektronik ini membuat itu menjadi tercatat, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik itu tercatat, dan apabila ada perubahan setelahnya pun itu juga akan terlihat, akan bisa diverifikasi melalui sistem tersebut. Nah, yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik, misalnya ada tanda tangan kan memuat informasi ya, baik itu siapa pihaknya, kemudian juga tanggal dan waktu penandatangan, itu ada semua di tanda elektronik. Setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Jadi jika ada perubahan, ada modifikasi, yang itu bisa menyebabkan ada rekayasa terhadap keabsahan tanda tangan tersebut, itu bisa diketahui. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan keenam, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Nah, sebagai pihak awam atau pihak penanda tangan, bagaimana kita bisa memastikan tanda tangan kita ada 6 aspek ini, ada memenuhi 6 persyaratan ini. Ya tentunya yang pertama adalah hampir pasti semua penyelenggara sertifikasi elektronik yang sudah ada izin atau sudah tersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, itu pasti tanda tangannya sudah memenuhi 6 poin ini. Terkait dengan caranya bagaimana untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya dan bagaimana menunjukkan memang sudah ada persetujuan, itu nanti ada di sistemnya mereka sendiri. Nah, terkait itu, jadi memang hal ini tidak hanya
membuktikan secara kesaksian atau misalnya yang lebih manual ya, tapi ini juga membuktikannya secara elektronik, secara digital forensik, bahwa memang dalam sistem tersebut ada mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik ini benar-benar ditandatangani oleh penanda tangan, dan jika tidak terdapat data atau terdapat pembeda yang menunjukkan hal tersebut. Kenapa ini penting? Ya karena itu tadi, tanda tangan elektronik ini gunanya kan sebetulnya adalah memberikan kepastian yang tidak bisa disangkal bahwa sudah diberikan persetujuan. Jika tanda tangan elektronik diselenggarakan dengan tidak adanya mekanisme yang dapat menunjukkan atau mengidentifikasi bahwa betul itu orangnya, betul dia setuju, betul dia yang tanda tangan, itu tidak bisa memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Oke, jadi ini adalah yang membedakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dengan tanda tangan elektronik lainnya. Tanda tangan elektronik mungkin ya banyak, caranya juga ada yang sangat mudah sekali untuk tinggal download free terus tanda tangan, ada juga yang mungkin agak sulit, ada juga yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, tapi yang diakui di Indonesia bahwa tanda tangan itu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti layaknya tanda tangan basah yang asli, ya harus memenuhi 6 persyaratan ini. Next.